Tak share screen materinya. Brown dulu. Kita mulai materinya. Nah, kemarin 2 minggu nggak hadir ya. Kamu ya. Nah, UTS-nya kan sudah tentang SMA. Setelah UTS, kamu sudah ngerti apa yang kamu lakukan. Sekarang fokus ke TOEFL sama IELTS 2 itu aja. Atau kamu juga mau mendirikan bimbel itu ya. CKKN kamu, ya apa? Tunda dulu. Yang penting punya mimpi dulu ya, punya plan dulu. TOEFL sama IELTS ya. TOEFL dulu. TOEFL itu apa? Kepanjangan dari apa? Kisi-kisinya seperti apa? Habis ini saya terangkan. Hari ini pokoknya fokus ke seluruhnya tentang TOEFL ya. Siap ya? Materinya gimana kamu? Linknya itu kamu lihat sendiri. Ada sudah yang jahil 1. Iya, Aulia. Materinya ini materinya. Saya join sama Aul, Pak. Jadi TOEFL ini ada di sini ya, ada contohnya. Ada TOEFL-nya itu ada dibagi menjadi 3 macam ya. Part A, kalau listening ini ya, jika kamu lihat ada part A, part B, sama part C. Ya, ini yang listening. Yang reading juga sama, ada part A, part B, part C, part D gitu ya. Nah, hari ini kita fokus ke sini. Yang perlu diketahui, untuk scoring guide-nya itu di tahun 95. Scoring guide-nya itu di tahun 95. Jadi teman-teman kalau tes TOEFL, meskipun salah semua itu tetap nilainya 300. TOEFL itu tetap 300. Kalau nilai salah semua atau nggak kamu kerjakan itu tetap 300. Kenapa? Untuk menjaga humanismenya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu down. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 627 atau 650 tergantung tahun. Ya, 0 sama kayak 0. Itu 300 itu. Jadi iya, TOEFL itu kamu kejar ya. Kenapa? CPNS pun kamu pakai tes bahasa Inggris sama tes agility apa itu. Kamu nanti beasiswa cuma juga pakai TOEFL. Sekarang itu pakai TOEFL, beasiswa pakai TOEFL, LPDP pakai TOEFL. Anak bahasa Inggris TOEFL-nya itu di atas 550. Tahun ini nggak bisa LPDP, luar biasa. Pakai apa tesnya? Itu nggak ada tes bahasa Inggris ya. Yang LPDP dalam negeri nggak ada TOEFL sekarang. Tetap ada Firly. Kenapa? Ketika kamu masuk perguruan tinggi negeri S2, tetap dia pakai TOEFL. Oh, yang intinya. Iya, tapi masuk ke jadi gini, caranya LPDP itu begini, saya ajari. Sebelum ke LPDP, kamu tuh sudah dianggap lulus sama kampus yang kamu tuju. Misalkan ke UGM kamu ya. Kamu harus lulus UGM dulu, dapat letter of acceptance LOU-nya dari UGM. UGM 1 lembar sekarang sakti itu kamu buat ngelamar ke LPDP. Iya. Ya itu ya 250. Caranya gimana? Habis ini saya terangkan secara sederhana dulu. Atau langsung aja ya? Ada waktu 2 jam. Ya. Bahas TOEFL terus. Kamu yakin? Siapa? Kita ajari cara ngerjakan TOEFL secara singkat. Ini kan juga kisi-kisi kamu kalau nanti kamu buat soal sendiri untuk TOEFL, kamu harus sesuai dengan ini kisi-kisinya. Jadi ya bikin terang dia. Listening itu ada berapa soal? Itu pernah ada 50 soal. Ya, yang writing structure itu 40. Yang reading direkam. Enggak muncul. Oh, stop share. Share screen.
Keluar, keluar kan? Nah, keluar pasti. Iya kan? Sudah, Pak. Jadi listening itu 50 soal, waktunya 35 menit. Berarti 50 bagi 35 berapa? Nggak sampai Kali 40 detik. Satu soal 40 detik. Iya. Klik, 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 klik. Enak loh, lumayan ini. Kamu tes TOEFL ini nanti bisa keluar negeri. Gara-gara TOEFL top. Atau IELTS ya. Tergantung kampusnya mengharuskan yang mana. Mudah sekali. Bahkan lebih mudah kamu kuliah ke Jerman daripada kuliah LPDP dalam negeri. Pak Iqbal kan punya anak, nggak mau ninggal bayi. Pada waktu 2 tahun yang lalu kan Pak Iqbal punya 2 bayi bahkan. Kamu kan nggak kena gantung apa-apa kan? Iya, Belum punya anak kan? nggak tahu ketemu besok kalau saya mau. Meskipun kamu menikah kan belum punya anak, usah langsung gawe. Terus jadi. Jadi kamu itu bisa punya waktu untuk ke Jerman dan per bulan itu 15 juta kayaknya. Itu apa uang jajannya atau uang jajannya atau Sekarang ada pil gitu. Nang Jerman ya? Kamu nonton nang MPRN itu tapi kalau tiketnya kan biaya LPDP. Iya Pak, ya Pak, Jerman. Pakai bahasa Inggris nggak pakai bahasa Inggris. Yang keluar negeri ini siapa yang mau Pak Gil? Belum ada. Belum ada yang anak unim yang beasiswa keluar negeri belum ada. Kalau kalau lanjut S2 ada tapi nggak keluar negeri, dalam negeri. Dan beasiswa. Semuanya ya. Amin. Tanya Mbak Rizka, kalau punya keluarga itu yang dipikir itu 2 kali lipat. Jadi misalkan kamu punya istri atau punya suami, kamu pikir juga perasaannya suami ini gimana nanti karirnya. Punya anak, nah, anakku kayak apa? 3 kali, wes. Anaknya 2, 4 kali gitu. Kamu masih free, masih enak sekali ya, masih enak sekali. Kayak gini Pak, yuk jangan disertasi ini, bingung. Hari ini aku Pak, bayar SPP anakku gimana nek munggah TK kemarin ini. KPK itu bayarnya lebih besar daripada SMA, mau orang mahal-mahalan TK sekarang. Turai jalan-jalan. Outing kelas kakean, masak-masak, banyak kegiatan. Ini namanya anak kecil, apa? Kita kembali, 35 soal. Jadi listening itu, kisi-kisi soalnya itu. Kamu kalau buat soal listening, itu bagaimana sih Pak? Nah ini, loh, nggak bisa diklik. Jadi triknya itu, kalau triknya ini ada 5. 5 ini sekaligus sebagai apa? Kisi-kisi. Ada part E, part B, part C. Part E itu tentang short dialog. Sama kayak di Brown, tadi itu kan saya sebutin ada short dialog. Caranya apa short dialog? Caranya. Contohnya kayak gimana sih Pak? Contohnya kayak gini. Contoh dulu aja. Dengarkan. Apa? Kira-kira jawabannya apa ini? Ada A, B, C, D ini. Jawabannya ya. Kira-kira misalkan ini listeningnya seperti ini. Apa jawaban itu? Ulang 2 kali, tapi sebenarnya 1 kali ilmunya. Dia oleh UNAS dia 2 kali, tapi cuma 1 kali. Nah, sebenarnya jawab dia pasti salah. Jadi caranya jawab tipe A ini, yang kamu dengarkan jangan dipilih. Yang kamu dengarkan, misalnya kamu dengarkan ngolet ya, jangan milih sih ngolet, justru itu yang salah. Terkecoh. Part A itu begitu, jadi kamu jangan jawab yang apa yang kamu dengarkan. Kalau bisa sinonimnya gitu atau yang lain.
Jadi jawabannya apa? Shopping. She wants to go shopping with her dad. She is looking for birthday gift. Jawabannya B. Buat ayamnya. Betul. Kalau kamu tahu artinya enak. Tahu jawabannya. Ini jawabannya itu B. Dia mau. Loh, tadi kamu kan. Coba dengarkan lagi ya. Ya, dengarkan lagi. Tuh, nah, kamu dengarkan shopping ya. Jangan dipilih shopping justru. Apakah tak dengar kamu mau pergi belanja sore ini? Mau apa? Jadi dia itu mau beli wallet untuk berarti ayamnya. Nah, berarti jawabannya apa? She's looking for a birthday gift. Nah, anak bahasa Inggris harus tahu. Masa kalau bahasa Inggris nilainya sama ekonomi, nilai TOEFL-nya. Sudah DP tak kamu? Belum kan? Habis ini kan diajarin sama Bu Cindy. Sekarang Bu Cindy ini ya, puspasnya, bukan Pak Denny lagi. Jadi triknya itu ada 5 ya. Yang pertama ya gender based question. Kalau yang tanya itu men, berarti yang woman itu yang jadi soalnya. Ini kan, what does the man mean atau what does the woman mean? Gitu ya. Gender based. Jadi kalau yang tanya laki-laki, berarti yang kedua pasti perempuan. Yang perempuan ini yang penting. Jangan masuk ngerekencing laki-laki. Atau kebalikannya, yang tanya perempuan, berarti yang jawab laki-laki. Gitu. Biasanya itu what does the woman mean atau what does the man imply? What does the man suggest the woman to do? Gitu ya. Triknya ada 5. Yang pertama, kalau question ask second or last speaker, jadi yang kedua itu yang jadikan patokan ya. Avoid repeated words, tadi kayak wallet sama shopping itu jangan dipilih. Berarti kamu itu kalau buat soal listeningnya yang mirip dengan jawaban itu perbanyak yang pakai kalau mau buat soal sendiri. Iya. Keempat, use sinonim. Contoh ya, masif ya, jawabannya itu huge. Sinonimnya masif besar, berarti kan huge. Gunakan kunci jawaban huge itu. Tadi itu sangat tentunya kan looking for birthday, she's looking for birthday gift. Ya, ininya kan sama, dia sinonimnya itu mencari wallet tadi untuk hadiahnya ayahnya kan gitu kan. Nah, seperti itu. Yang terakhir apa? Agreement. Look at the answer with the word agree. Maksudnya gimana? Contoh ya, lagi ya. Agreement. Ini contoh yang kedua. Oh, ini contoh yang similar word dulu, similar sound dulu. Ini kamu avoid ya. Kira-kira jawabannya apa? Untuk satu soal lagi ya. Ulangi lagi apa? Besarkan aja. Ayo ya. Jawabannya apa? Salah. Betul. Jadi at least itu kan similar sama last. Least sama last kan artinya at least itu saya itu akhirnya pada akhirnya saya lulus juga. Mirip kan? Similar saja gitu. Yang agreement ini mungkin yang agreement. Oh ini belum masih repeated similar sound masih. Lanjut ya. Ini ucapannya apa?
Padahal ini mudah sekali. Ulang. 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 Ya, lagi ulang. Oh, apa jawabannya? Kenapa? Oke. Karena itu kayak habis kalau yang kasar gitu. Terus yang lagi dibilang itu kayak tadi kalau itu bilang gitu. Oh, ngomong kasar ke laki-lakinya. Oh, konteksnya kamu sudah tahu. Tinggal jawabnya. Jawabannya apa? B. What Kala said was unjust. C yang C dulu, kenapa kok C? C sama. Kalau C pasti salah kalau C. Kenapa? He does not fear what anyone says. Ini salah malah. Karena tidak ada sesuai dengan konteks tadi. Carla is fairly rude to others. Ini kita salah. Karena apa? Konteksnya dengan laki-laki tok. A. Kenapa? Sama saja A. Jawab. Carla does not live very far. Ada sesuai konteks. Jawabannya B. Kalau kamu bingung, cara yang kedua itu konteks. Selanjutnya, kamu pilih eliminate yang salah dulu. Kalau nggak yakin, kalau bingung. Kamu kalau bingung itu eliminate. Iya, dieliminasi yang paling kuat ya jawabannya. Unjust itu nggak adil. Justice itu loh. Unjust itu nggak adil. Karena itu sepihak saja. Nggak ngerti itu kalau belum diklarifikasi yang kamu kalau bingung. Tapi saya lagi terakhir ya. Oh, ini agreement. Ini agreement. Siapa telepon aku? Irfan. Biarkan. Ya. Ketika saya ngomong, hari ini mendung ya, kamu jawabnya setuju apa nggak setuju? Agree kan? Cara mengungkapkannya setuju nggak setuju kan macam-macam. Iya. Nah, contohnya salah satunya kayak ini. Kita dengarkan. Nah, itu kira-kira setuju apa nggak setuju tadi yang perempuan? Dan yang laki-laki. Oh iya, yang laki-laki kira-kira setuju nggak sama perempuan? Setuju. Tahu dari mana? Nah, saya tahunya itu malah gak dengarkan bisa jawab. Kamu lihat. Kalau caranya agreement ini berdasarkan pengalaman ya, tapi nggak masuk jadikan patokan. Kamu lihat A, B, C, D ini kebanyakan negatif. Are not, ya. Jawabannya ini yang agree cuman ini. He agree with the woman. Jadi negatif itu biasanya itu yang mirip-mirip itu jangan pilih. Yang paling berbeda kan dengan paling jauh. Yang paling jauh jawab. Nih, jangan ngomong. Tapi sama. Yang paling berbeda itu jawabannya. Jadi agreement itu mirip-mirip karena apa? Dan untungnya itu ini bukan British ya, ini American. Jadi nggak terlalu masih kedengaran. Can sama can gitu, masih kedengaran. Paham ya? Listening itu dari short conversation itu kalau kamu buat kisi-kisi itu seperti itu. Cara jawabnya seperti itu juga. Itu kalau banyak sering latihan. Jadi konteks itu yang paling penting sebenarnya. Trik itu cuman untuk kamu ngajar anak yang non bahasa Inggris. Kalau anak bahasa Inggris harusnya konteks itu yang paling utama. Iya. Iya. Tapi ya ini jelaskannya itu enak memang pakai begini. Oh, part E yang tadi kan apa respon tadi ya. Ini bersama-sama dialog ya. Ini kok apa ini? Kok ada dua ini? Oh, ini trik lagi. Ada trik-triknya lah. Jadi ada 10 soal atau 20 soal tergantung kampusnya. Ada yang 30 soal begini itu ada.
Kemarin Pak Ali yang ke sini itu sub dialog itu 30. 20-nya itu cakapan panjang. Itu yang semakin sulit kan ya? Itu yang sedikit-sedikit. Tergantung kampusnya. Nah, ada cara lagi. Topic based question ini yang saya omongin tadi itu. Tema konteks tadi itu. Topik. Jadi, kalau kamu jawabannya begini. Double negatif jawaban dengan yes. Ngerti nggak? Iya. Min kali min sama dengan plus. Kebalikannya. Dan kebalikannya. Atau kata-kata selain, kalau di sini dijelaskan ya, not, no, never ini negatif. Nggak harus no, gini. Bisa never, bisa neither, bisa impolite, misalkan begitu. Yang impossible. Jadi impossible. Berarti itu artinya itu saya kan disuruh begini pertanyaannya. Apa yang kira-kira yang bisa diinfer dari percakapan di atas gitu. Apa yang kira-kira bisa diinfer? Nah, kamu bisa jawab, oh kalau double negatif berarti jawabannya itu artinya positif. Contoh ya. Coba ya. Nggak bisa diklik. Oh bisa. Oh. Apa yang double negatif tadi? Salah. Salah. A yang laki-laki. I wasn't. Tadi itu. Ulang. Tadi positif maksudnya. Iya. Kan ini. Nah. Wasn't sama was not sama apa? Unexpected. Itu artinya negatif. Jadi double negatif. Jadi jawabannya positif. He doesn't believe that it is really snowing. The snow had been predicted. The exact amount of snow is unclear. He expected this. Jawabannya mana ya dulu, Pak? Iya. Iya, ada yang jawaban lain? B, kenapa? Oh, bisa. Positif. Terus? Antur tak mungkin. Nah, betul kayak gitu. Kamu berpikir, C nggak mungkin gitu ya. Iya. Jadi jawabannya apa? Antara B sama D. Ulang ya. Kenapa kok nggak B? B. Oh B, kenapa kok nggak B? Karena tidak terjadi atau tidak terprediksi. Oh, tidak terprediksi. Ini kan terprediksi. The snow had been predicted. Prediksi. Berarti kan itu artinya berbalik, Pak. Kebalikannya ya? Iya. Apa sih Adel ini? Jelaskan, keluar. Ulang. It wasn't exactly unexpected. Artinya itu it wasn't exactly unexpected. Itu artinya itu positif. Jadi dia itu mengerti, dia tahu kalau dia itu terprediksi. Itu loh, KPAD. It wasn't exactly unexpected. Itu tidak terekspektasi gitu ya. Double negatif. Kalau orang luar itu maksudnya terus tak kira itu. Oh no. Kalau orang luar itu. Terus tak kandani toh, ngono loh. Kandani gak ngandel.
Itu loh. Double negatif itu artinya positif. Jadi jawabannya mana? B. Tuh. The snow has been predicted. Ulang lagi. Namanya, oh ini titik yang kedua. Location. Jadi setting itu ya. Location sama dengan first speaker. Kalau kedua, kalau terkait pekerjaan itu second speaker. Ya, kalau settingnya itu lokasi, berarti dia itu first speaker. Nanti keduanya itu tentang pekerjaan. Ya, coba aja kita lihat. Maksudnya apa sih, Pak? Apa kira-kira? Nah, berarti kan ada tentang lokasi kan ya. Oh, kamu kalau ini gampang. Nah, kalau ini conclusion, caranya gimana? Enggak. Kayaknya dulu ada deh. Jadi ini kontekstual conclusion itu. Kamu yang menyimpulkan konteksnya itu apa. Coba aja, nanti ajari. Apa jawabannya? Tapi yang mirip kamu jangan ini, jangan dijawab ya. No, ya. Tambah apa keliru. Konteksnya dulu. Ini ngomong laki-laki sama perempuan. Konteksnya apa? Ya cari perangko. Terus? Setelah tutup. Jam 5 tutup. Berarti yang A. Bisa jadi A. A bisa. A ya Pak, kan jadi yang lain. The man doesn't really need stem. Salah ya. It is long way to the post office. It will be better to go after. Sama salah. Iya benar jawabannya. Ada. Ya yang penting konteksnya ini. Ada part E ya. Itu ya ada triknya itu ya. Kamu kan tinggal menerapkan ini ke anak-anak SMA atau anak yang mau beasiswa TOEFL mau itu bisa kan? Kayak Pak itu tadi. Mudah kan? Tinggal ngedul-ngedul kayak ini. Masa Kaisa. Apa salahnya? Materi itu nggak punya Pak. Nah kan tak kasih. Oh. Dan ini diterapkan untuk listening bahasa Inggris untuk UNAS ya. UNAS ya. Atau ke SBMPTN. Sama. Bakal lebih sulit ini. Lebih sulit ini. Sama. Kalau di Pusbas kayak gitu Pak. Lebih mudah ya. Lebih mudah kalau lebih sulit. Kalau soal Pusbas ini ada caranya sendiri. Pak itu yang buatkan kok. Nah ini soalnya. Pak Ikli yang buat soalnya itu tuh Pusbas itu. Iya, begini kayak Inggris. Ini seperti Inggris, ya. Contoh ya. Ini. Mau apa kamu listening? Ini mau hapus deh ini. Listening ya, TOEFL-nya Pusbas itu kayak gini. Oh ya, stop share. Mana ini? Mana ya? TOEFL-nya tadi mana TOEFL-nya? Wes screen aja ya. Bawahnya itu, Pak. Bawahnya lantai pertama. Yang atas pojok kan. Kiri. Ini dah. Ini coba. Ini. Iya kah? Oh iya. Di soal Pusbas ini sudah saya kasih latihan. Sama kunci jawabannya. Nggak salah ya. Tapi di soal kamu Pusbas kamu ketika di Unin nggak ada ini.
Ada. Tapi saya paketnya ada 3, tak kasih TOEFL itu ada 3 paket. Ini paket yang pertama. Jangan-jangan kamu kedapatan paket yang ketiga. Ada 3 paket. Kan dilihat di YouTube kan bisa nanti. Terus di screenshot kan di YouTube kan ada nanti di e-learning kamu. Iya kan? Ini. Berarti kamu lonceng kamu di. Niatnya bukan untuk subscribe, bukan bukan. Lah baru kan iya mungkin ya, makanya mulang gitu aja. Ini caranya begini, soal TOEFL yang di Unim ini. Ajarin. Begini. Nah, ini. Dibagi kalau TOEFL-nya Unim itu ada part 1, part 2, part 2A, part 2B, part 3. Kalau TOEFL-nya yang paling tadi itu part E, part B, part C. Ya, tapi sama aja, intinya sama aja. Saya lihatkan. Triknya lihat cara mengerjakan. Ini kayaknya dulu itu tak banyak itu bisa keluar suaranya dulu. Oh, sekarang nggak bisa. Caranya itu ini. Lah ini. Opsi yang paling tepat mana sih? Terdapat pengecoh pada opsi jawaban. Contohnya ya di sini ya. Ini saya bacakan aja. Hai Amir, ya ini soalnya ini. Long time no see, where have you been? Ini soalnya si TOEFL Pusbas. Jawabannya yang di jawaban kamu opsi A. I see, I have a long story to tell you. Jawabannya mana ini kira-kira kamu? B. Hi Budi, I was overseas for short course. C. Yes, Steve has been out for a long time. D. I have been waiting here for you since down. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya itu B itu loh. Hai Amir, long time no see. Jawabannya B. Hi Budi, I was overseas for a short course. Ini TOEFL-nya beda karena ini TEP. Test of English for Proficiency. Proficiency itu di lingkungan Unim aja. Harusnya profisiensi itu ada kisi-kisi tentang unim-unimnya begitu. Permintaannya dulu begitu, tapi karena waktu itu COVID, akhirnya saya buatkan ya COVID. Ya, waktu itu masa COVID ya, tak buatkan COVID. Pada waktu itu ya, jadi jawabannya itu begini. Terdapat pengecoh pada opsi jawaban. Mendengar kata-kata pengecoh dari rekaman. Contoh, I see sama ini. Hai Amir, ini loh, Rek. Hai Amir, long time no see. Ini kan kata kuncinya ya. Kan kamu dengar see, terus ada long, gitu kan. Ini di opsi A dulu. Jawabannya jangan jawab A, pasti kamu salah. Jadi triknya apa? Yang kamu dengar itu jangan dijawab. Sama kayak yang materinya Bang tadi yang kemarin. Sama. Iya kan? Iya, hai Amir. Long time no see, where have you been? Ya. Jawabannya kalau A, I see, I have been long story for to tell you. Kan hanya nyambung. Tadi didengarkan mirip-mirip. Kebanyakan orang nggak ini. Terus jawaban B. Hai Budi, I was overseas for short course. Ini ada hai-nya, tapi miripnya cuma hai saja kan. Yang lain tapi nggak sama kan. Ini sama-sama hai. Ya kan yang saya suka kuning ini. Terus opsi C. Steve has been out for long time. Nah, ada 2 ini yang mirip ya. Been sama long time. Hai Amir, long time. Lah ini long. Ya kan? Long time ya maksudnya. Hai Amir, where have you been? Ada been-nya di sini. Ya kan? Nah, jadi jawabannya itu yang paling sedikit itu yang jadi jawaban. Kalau kamu nggak ngerti artinya. Kalau ngerti artinya ya apa? Kamu bisa promo ke anak didik kamu. Saya bisa bantu kamu mengerjakan soal itu tanpa tahu artinya. Ini nggak tahu artinya kamu. Tinggal mengingat-ingat mana yang ada didengar, itu jangan dipilih. Yang kamu pilih, yang kamu jangan dengar. Itu efektif sekali kalau orangnya itu nggak bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Orang matematika, orang ekonomi itu bisa sekali. Nanti ini jawabannya opsi B. Iya, B memang B. Ini kan adalah B. Hai Budi. Nah, jawabannya kan B. Ayo ya. Ini part A.
Caranya itu jangan menjawab yang kamu dengarkan. Part 2. Sekarang part 2. Dibagi 2 part 2 ini. Part A sama part B. Iya kan? Ini sih agak ribet ya. Pak, dulu pada waktu COVID memang ribet. Jadi pada waktu COVID itu seluruh hal itu harus ditekskan seperti ini. Jadi semuanya itu teks. Kamu hanya membaca lo bisa ini. Mendengarkan sebuah dialog pendek, begini kamu baca itu lo bisa. Pada waktu itu karena COVID. Kalau nggak COVID kan bisa pakai PPT-nya Pak Ibnu. Apa? Part A ini contohnya seperti ini. Dialog antara laki-laki sama perempuan. Do you know where Yunita lives? I want to give her this package. I've been waiting for her this 3 years. Misalkan apa gitu? But she's never showing up. Ya. Terus jawabannya yang perempuan. Have you checked it at the administration office? I guess they have all the data of the students there. Terus naratornya, what does the woman suggest to the man do? Nah, gitu ya. What does the woman suggest the man do? Apa yang ini pertanyaannya yang Pak Ikil tadi, yang kayak contoh yang di PPT tadi itu loh. Jawabannya apa? Kira-kira misalkan jawabannya ini A, B, C, D. Jawab aja. Latihan ini. Soalnya ini soalnya. Ayo. Do you know where Yunda live? I want to give her this package. I've been waiting for her these 3 days, but she's never showing up. Have you checked? Yang perempuan jawabannya, have you checked it at the administration office? I guess they have all the data of the students there. What does the woman suggest the man do? A. Tell students to go there. B. Meet Yunita at the administration office. C. Ask the manager for address. Send the package to Yunita through. Nah, ini jawabannya masih sama ya soalnya caranya ya, mengerjakannya itu. Jangan dijawab yang sama. Ya. Kalau yang ini, kalau perintahnya yang ini woman ya, ini sama kayak tadi Pak Ikil rangkum di PPT. Kalau ininya man, berarti pasti yang jawabannya itu yang jadi kata kunci itu yang woman ini. Nggak mungkin what does the man suggest to do gitu kan, nggak mungkin. Soalnya kan kebalikannya. Ini nggak penting ini. Yang penting kamu tentang tahu ya, part 2, part 1 sama part 2 ini kebalikannya part 2B. Part 2B ini kebalikannya. Jadi kamu harus ingat. Short memori kamu harus bagus untuk mengingat kira-kira saat itu ngomong apa ya. Nah, kalau di sini tuh dijelaskan itu kamu harus menggunakan caranya itu